Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi, khususnya di mata kuliah komunikasi internasional. Kita akan ngebahas hari ini terkait dengan SDGs. Ya, sebelumnya saya sudah sempat menceritakan juga kan apa sih sebetulnya SDGs, tapi mungkin lebih detailnya kita akan membahas hari ini. Oke, sebentar saya izin share screen dulu. Oke, baik teman-teman. Pertama, kalau kita bicara tentang SDGs, berarti kita bicara tentang Indonesia yang sudah punya komitmen di internasional untuk bisa menjadi salah satu negara yang punya komitmen untuk sama-sama menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. SDG sendiri itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, yang mana kita dalam hal ini punya pandangan untuk bisa membuat pembangunan yang berkelanjutan. Artinya pembangunan yang meminimalisir berbagai macam dampak serta kerugian yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, SDG sendiri teman-teman itu sudah ada 17 indikator. Ini sudah menjadi apa ya? Kesepakatan dari hasil hasil diskusi yang sudah dibahas di seluruh dunia tentunya. 17 indikator ini sebetulnya merupakan kepanjangan dari komitmen yang sebelumnya yang kita sebut dengan MDGs gitu ya. Nah, MDGs nggak sampai 17, tapi di SDGs ini dibuat lebih terperinci lagi. Nah, yang pertama ada indikator terkait dengan no poverty. Ya, no poverty ini artinya berarti tidak ada lagi pihak yang merasa kelaparan, gitu ya. Nah, no poverty ini dalam hal ini tidak ada lagi pihak yang merasa dan masuk dalam kategori kemiskinan, gitu ya. Yang dikategorikan miskin dalam hal ini indikatornya macam-macam gitu. Nah, untuk no poverty ini sebetulnya berkaitan nih dengan indikator yang kedua yaitu zero hunger gitu ya. Berarti tidak ada juga yang memang uh, sampai masuk dalam kategori kelaparan gitu ya. Tapi mungkin teman-teman pernah dengar ya gitu bahwa isu ini di Indonesia mungkin masih jarang. Terakhir nih kemarin di Yahukimo atau di Papua ternyata ada loh masyarakat kita yang masih merasakan kelaparan. Bahkan kemarin itu ada puluhan orang meninggal gitu ya. Nah, tapi di belahan dunia lain, apalagi di Afrika, ternyata isu no poverty dan isu zero hunger ini masih menjadi satu isu yang cukup eh, besar ya pengaruhnya gitu. Karena di beberapa wilayah di Afrika masih banyak banget ternyata anak-anak yang kelaparan atau masuk dalam kategori gizi buruk gitu ya. Nah, hal ini yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, untuk dua indikator ini sebetulnya juga berkaitan dengan indikator yang ketiga gitu ya. Berkaitan dengan tujuan yang ketiga gitu. Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang baik secara kesehatan dan juga kesejahteraannya gitu. Makanya ada tujuan yang ketiga yaitu good health and well-being gitu ya. Nah, ketiga isu ini isu yang cukup krusial dalam isu sosial, kesehatan gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia gitu ya bisa punya kehidupan yang layak gitu ya, punya kualitas hidup yang baik, termasuk juga mungkin punya eh, potensi gitu ya, angka hidup yang lebih tinggi gitu. Mungkin teman-teman pernah denger ya, di Jepang tuh rata-rata katanya orang tuh bisa sampai hidup eh, 80-90 tahun bahkan sampai ratusan tahun. Di Cina juga gitu ya. Tapi ternyata di kita kok susah ya, kayaknya 60 tahun aja udah banyak banget yang kena penyakit misalnya. Nah, itu sebetulnya teman-teman berkaitan juga dengan pola hidup ya, pola kesehatannya. Dan itu nggak lepas dari yang namanya eh,
kualitas hidup yang bisa jadi gitu ya disajikan oleh negaranya ataupun juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan lingkungannya gitu ya. Nah, 3 hal ini menjadi aspek yang mendasar, makanya menjadi 3 tujuan pertama gitu. Nah, setelah 3 tujuan ini ada juga yang disebut dengan equality education gitu ya, yang jadi tujuan keempat, di mana ternyata gitu ya, untuk bisa mendapatkan akses pendidikan, nggak semua orang tuh punya kesempatan yang sama loh. Di berbagai belahan dunia lain gitu, apalagi negara yang saat ini sedang mengalami peperangan, untuk bisa sekolah itu luar biasa susah gitu ya. Di kita saja untuk bisa merasakan yang namanya sekolah, laki-laki dan perempuan saja sudah berbeda gitu ya. Nah, ini nyambung juga sebetulnya sama tujuan SDGs yang kelima, yaitu gender equality. Di mana kita tahu gitu ya, kalau misalnya untuk bisa mengakses untuk bisa mengakses pendidikan gitu, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Di kita faktor budaya cukup besar ya, bagaimana ternyata perempuan jadi pihak yang tidak punya privilege lebih baik dari laki-laki dalam hal ini gitu. Sampai akhirnya masih ada cerita mungkin dari orang tua kita ataupun dari lingkungan sekitar kita, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga ke dapur lagi gitu ya, ujung-ujungnya juga ngurusin rumah tangga gitu ya, ngurusin anak. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya hanya ditujukan kepada perempuan, tapi tidak ditujukan kepada laki-laki itu. Ya, padahal kan kalau ngomongin tentang, ngurusin rumah tangga, memangnya cuma perempuan aja gitu ya. Padahal kan laki-laki juga punya peran yang cukup signifikan untuk bicara tentang, eee, mengurus rumah tangga gitu. Dan jangan salah loh teman-teman, ngurusin rumah tangga juga emangnya nggak butuh pendidikan yang tinggi? Butuh gitu. Anak yang cerdas tentu tidak akan lepas dari orang tuanya yang cerdas, baik itu ibunya ataupun ayahnya, gitu ya. Sehingga aspek edukasi, pendidikan yang tinggi, kualitas pendidikan yang baik itu sebetulnya hak untuk semua orang, tidak membeda-bedakan, gitu ya. Nah, tadi terkait dengan gender equality gitu ya, ya sebetulnya ada banyak aspek yang lain juga gitu. Dalam kehidupan kita nggak cuma ngomongin pendidikan yang masih terbatas gender equality-nya, tapi juga terkait dengan uh, isu kesejahteraan. Kalau kalian pernah dengar di pabrik itu beda loh antara gaji laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, hal ini dipengaruhi oleh apa? Ternyata hal seperti ini tidak terjadi di negara-negara yang sudah punya kesadaran akan gender equality gitu. Di kita gitu ya, aspek gaji ini dibedakan karena persepsi, di mana pandangannya yang punya tanggung jawab lebih terhadap rumah tangga selalu diberikan kepada laki-laki. Sehingga aspek finansial gitu ya, aspek gaji sekalipun seolah-olah menjadi privilege laki-laki untuk mendapatkan gaji lebih besar dibanding perempuan. Tapi coba bayangkan sekarang, berapa banyak sekarang justru perempuan yang bekerja gitu ya, istrinya yang bekerja, sedangkan suaminya justru kesulitan mencari kerja gitu ya. Kalau kalian lihat nih pabrik-pabrik ya saat ini gitu ya, banyak banget gitu yang justru istrinya yang bekerja di pabrik, tapi suaminya nganterin istrinya berangkat kerja, bener nggak? Gitu ya. Nah, hal kayak gini itu terjadi gitu. Nah, untuk keluarga yang seperti itu apakah pantas diberikan perbedaan gaji gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu? Ya, secara kualitas tentu tidak ya, karena dalam hal ini perempuan juga banyak yang menjadi penanggung jawab atau penafkah utama di dalam keluarga gitu ya. Nah, bahkan perempuan juga, ya laki-laki atau perempuan zaman sekarang, kalian tahu mungkin ya istilah sandwich generation gitu ya, punya beban ganda gitu. Kadang-kadang nggak cuman keluarga intinya saja yang menjadi tanggungan hidupnya, tapi sampai ke adiknya, bahkan mungkin saudara jauh gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Karena ini sebetulnya banyak terpengaruh juga oleh faktor budaya kita. Ya, nah, ini baru tujuan kelima. Lalu ada lagi tujuan keenam yang namanya clean water and sanitation gitu ya. Nah, dalam hal ini teman-teman bicara tentang
air gitu ya dan sanitasi itu sebetulnya sesuatu yang kita bisa mulai dari lingkungan terkecil kita gitu. Jadi jangan bayangkan bahwa air yang bersih itu hanya bisa kita lihat misalnya atau kita pikirkan bagaimana sungai-sungai di kita saja gitu ya. Tapi sebetulnya kalian juga harus melihat aspek ke rumah tangga kita masing-masing gitu. Coba, rumah kalian apakah sudah punya saluran sanitasi yang layak? Terus rumah kalian sendiri apakah sudah mendapatkan sumber air yang layak gitu ya? Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi salah satu apa ya aspek yang dipikirkan juga dalam SDGs gitu ya. Jadi, clear water and sanitation ini menjadi aspek yang sebetulnya kita bisa mulai pada yang bisa kita mulai pada rumah tangga masing-masing gitu ya. Nah, terus bagaimana aspek pemerintahnya gitu ya? Tentu dalam hal ini pemerintah harus punya sistem atau regulasi juga gitu untuk mengatur sistem kualitas air kita gitu. Bagaimana mengatur limbah-limbah rumah tangga, apalagi limbah industri itu jangan sampai masuk ke saluran air kita, apalagi ke saluran-saluran utama ya kayak sungai gitu ya. Nah, seperti itu. Terus apalagi aspek lingkungannya? Yang kadang-kadang suka lupa, ini juga ada yang namanya tujuan ketujuh yaitu affordable and clean energy gitu ya. Nah, kondisinya sekarang ada banyak sekali ternyata pihak-pihak yang lupa kayaknya gitu bahwa nggak cuman masalah air yang perlu kita pikirkan gitu ya, tapi juga masalah energi. Nah, di sini teman-teman ada yang terpikirkan gitu untuk mengatur stop kontak rumahnya masing-masing? Ada nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa mulai untuk mengatur energi itu sebetulnya dari rumah kalian masing-masing gitu ya. Karena teman-teman, energi yang mungkin sekarang kita rasakan dengan sangat mudahnya, kayak listrik gitu ya, itu sebetulnya tidak lepas dari aspek global gitu ya. Bagaimana listrik kita pakai itu juga mempengaruhi produksi listrik yang diproduksi oleh negara kita. Bagaimana produksi listrik di negara kita itu juga sangat tergantung dengan tata kelola dan regulasi yang ada di negara kita. Teman-teman pernah bayangin nggak sih listrik di kita tuh sebagian besar bersumber dari mana? Mungkin beberapa di antara kalian tahu bahwa ada yang bersumber dari tenaga air ya, gitu. Tapi apakah itu bisa berkelanjutan? Banyak challenge-nya untuk bisa berlanjut dari sistem tenaga air itu. Seperti kalian tahu mungkin gitu ya, ada juga yang memikirkan apa namanya energi dari tenaga surya ya, yang memang saat ini juga banyak yang menggalakkan nih gitu. Di beberapa wilayah bahkan di level kampung teman-teman di beberapa daerah yang cukup terisolir di Indonesia, itu sebetulnya kalau mau dibangun infrastruktur energi yang baru, itu mereka biasanya tidak membangun berdasarkan bahannya itu apa namanya sumbernya itu bukan dari air lagi, tapi udah ke tata surya gitu. Tapi memang itu challenge banget gitu ya. Ada yang sudah dibangun sumber energinya menggunakan sumber daya matahari atau solar system gitu. Tapi ternyata ada juga yang tantangannya itu tidak bisa mengelolanya dengan baik gitu. Saya menemukan beberapa kasus di lapangan bagaimana pemerintah kan pengennya green energi ya gitu. Tata sitis menggunakan solar system itu salah satu bentuk kita menggunakan green energy gitu ya. Tata surya atau solar panel itu investasi yang cukup mahal teman-teman gitu. Tapi nyatanya ada banyak sekali yang tidak bisa memahami dengan baik. Di lapangan saya menemukan kampung-kampung yang menggunakan solar panel, tapi kemudian masyarakatnya tidak bisa menjaga sumber energinya dengan baik.
solar panelnya dicuri lah, baterainya udah mulai rusak dan tidak ada yang memperbaiki, tidak ada maintenance gitu, sampai akhirnya apa? Rusak kembali gitu ya sumber energinya gitu. Akhirnya kembali kemana? Ke diesel misalnya. Nah, diesel itu dapatnya dari mana? Balik lagi kan sumber daya alam kita gitu, fosil gitu. Yang mana itu kita semua tahu itu terbatas sekali gitu. Nah, hal-hal seperti itu masih terjadi teman-teman gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat yang cukup mudah gitu ya mendapatkan energi gitu ya, mendapatkan listrik saat ini gitu ya, ya setidak-tidaknya kalau kita nggak bisa memahami sampai di level produksi energi, setidak-tidaknya kita bisa memanage energi kita masing-masing gitu. Salah satunya tadi memanage penggunaan energi di rumah kita masing-masing. Nah, oke, ini yang tujuan ke-7. Terus tujuan ke-8 apa? Tujuan ke-8 ini kita bicara tentang decent work and economic growth gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi, terus juga bagaimana pekerjaan yang layak dan lain-lain gitu. Tadi sempat saya singgung ya, ngomongin pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Sebenarnya ini aspeknya banyak banget gitu. Tapi salah satu yang tadi saya singgung, kita ngomongin gaji misalnya. Ternyata ngomongin pertumbuhan ekonomi, ngomongin tentang kualitas hidup seseorang gitu ya, nggak lepas dari kita menghitung misalnya seberapa banyak sih pendapatan per kapitanya di negara ini atau di daerah ini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya nggak heran ya teman-teman mungkin ngedenger, wah di tanggal 1 Mei ada demo buruh gitu ya. Semuanya pada berlomba-lomba untuk meningkatkan UMR daerahnya masing-masing. Ya karena ini teman-teman, kalau misalnya pekerjanya mendapatkan kesejahteraan yang baik secara ekonomi gitu ya, itu juga sebetulnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerahnya gitu. Nah, itu nomor 8. Nah, kalau yang tujuan ke-9 ini bicara tentang industri, innovation, and infrastructure gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin kalau kalian sadarin barulah beberapa 10 tahun kebelakangan kali ya, daerah kita di Cianjur sudah mulai banyak nih tumbuh industri tekstil bahkan gitu ya. Dan ini tentu berdampak ke banyak hal tentunya ya teman-teman. Salah satunya apa? Perubahan tata ruang. Ya, yang tadinya tuh pabrik-pabrik itu merupakan lahan produktif khususnya pesawahan, sekarang menjadi industri tekstil. Menguntungkan tidak? Ya, untuk beberapa pihak menguntungkan ya, gitu. Tapi aspek yang lain juga perlu dipertimbangkan. Bukan berarti kita melarang ya adanya industri, tapi sebetulnya harusnya ada perencanaan yang lebih matang terkait dengan keseimbangan ekosistem. Gitu. Jadi bukan hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi, membuat berbagai macam industri, gitu ya, tapi juga mempertimbangkan kestabilan ekosistem. Jangan sampai karena untuk kepentingan industri membuka lowongan pekerjaan, akhirnya kita lupa dengan keseimbangan ekosistem gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba gara-gara industri muncul banjir, muncul kekeringan, tidak ada lagi sumber daya air di sekitar situ. Nah, itu semua terkait dengan perencanaan tata wilayah juga gitu ya. Dan mungkin berkaitan juga dengan inovasi gitu ya. Kalau misalnya terjadi masalah, bisa nggak direspon dengan inovasi yang lebih ramah lingkungan misalnya gitu ya. Apa itu? Macam-macam sebetulnya gitu ya. Sekarang tuh udah banyak banget lah teknologi berkembang gitu ya. Intinya dalam hal ini industri gitu ya harus bisa merespon kondisi lingkungan, tapi juga merespon permasalahan di sekitarnya sehingga industri dan inovasi dalam hal ini mungkin perantaranya adalah teknologi, harusnya justru bisa menjadi jembatan dan bisa menjadi problem solving dari semua permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Nah, ini poin yang ke-9. Lalu poin yang ke-10 sebagai tujuan gitu ya. Di sini ngomongin reduce inequality. Reduce inequality ini tadi sebetulnya terlalu banyak hal-hal yang timpang. Kita minimalisir lah segala macam ketimpangan. Termasuk apa teman-teman? Yang sering dilupakan adalah aspek disabilitas gitu ya. Nah, aspek disabilitas ini menjadi aspek yang cukup banyak dilupakan gitu ya. Seolah-olah karena mereka memiliki perbedaan secara fisik, seolah-olah mereka tidak mampu bekerja layaknya
kelompok-kelompok yang kita katakan secara tanda kutip ya, disebut normal gitu ya. Nah, tapi saya mau menunjukkan nih salah satu video yang menarik sebetulnya ketika kita bicara tentang inequality. Ternyata ada pihak-pihak juga yang sudah mulai memikirkan bagaimana sih mencapai tujuan dari SDGs ini gitu ya. Dan salah satunya adalah untuk meminimalisir inequality ini gitu ya. Ternyata ada juga beberapa pihak yang punya concern untuk bisa memberikan akses kepada kelompok disabilitas. Saya akan share gitu ya. Kali ini saya akan menjelaskan sampai SDGs poin 10 saja dulu gitu ya, supaya teman-teman juga bisa mengendapkan dulu gitu ya. Apa sih yang disebut dengan SDGs gitu ya. Sebetulnya nih ngomongin SDGs ini teman-teman, saya cuma ngomongin luarannya aja nih. Ini baru luarannya aja. Baru ngomongin jenis-jenis dan tujuan-tujuan yang mau dicapai. Di dalam setiap tujuan ini sebetulnya ada lagi indikator-indikator detailnya. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih detail dalam pertemuan selanjutnya. Tapi kali ini saya mau kasih tunjuk gimana sih sebetulnya implementasi SDGs kalau kita bicara terkait dengan inequality. Saya izin stop share untuk yang ini. Saya mau kasih video ke teman-teman. Oke. Sebentar. Oke. Silahkan disaksikan ya, teman-teman. Sebenarnya ini ada satu basic yang sering dilupakan semua entrepreneur. Padahal di kelas manapun, kelas online, kelas kuliah itu selalu disebut. Ada yang disebut sebagai triple bottom line, 3P, people, profit, planet. Tapi kenapa zaman sekarang menjadi 3C, cuan, cuan, cuan. Ada people, ada planet. Kenapa itu dilupakan? Halo, perkenalkan saya Mario Gultom selaku founder dari Sunyi, Rumah Kopi dan Harapan. Sunyi Coffee itu sebenarnya idenya dari 2016. 2016 saya sudah kepikiran ide yang dimana menjalankan passion saya, yaitu di bidang humanity. Tapi dulu ya ketika kita bicara, passion kamu apa Mario? Humanity. Semua orang akan berkata, apa? Mau jadi apa kamu? Saya waktu itu memang drop ya, ketika saya umur 17 tahun, punya passion itu saya drop dan akhirnya saya mencari passion baru, bisnis. Dan ternyata bisnis dan humanity itu bisa loh digabung. 2016 tuh idenya muncul nih, oke saya mau bikin konsep Sunyi ini, tapi saat itu memang saya baru lulus kuliah, gak punya modal, gak punya pengalaman, jadi gak bisa bangun bisnis Sunyi ini, sehingga saya harus kerja dulu, nabung 2019 bersama teman-teman saya, akhirnya kita bisa bangun Sunyi. So 2019 April Sunyi berdiri. Awalnya kita bootstrapping, bener-bener mulai dari nol, kita cari ruko yang paling murah, kita jualan dengan alat seadanya. Dan dari situ kita nabung nih, namanya bisnis kan kita akan dapat pendapatan, kita akan taruh di mana yang jadi spending, mana yang akan jadi saving, sampai akhirnya kita bisa buka beberapa cabang lainnya. Dan di beberapa cabang sekarang sudah ada investor, sudah ada orang-orang yang memiliki hati yang sama untuk bisa mempercayakan uang mereka untuk diinvestasikan di perusahaan kita, dan tentunya itu membuat kita bisa berkembang sampai sekarang. Baik, untuk distribusi ya, seluruh bahan akan kita kirimkan dari pusat. Pusat kita sekarang di Jakarta, itu akan kita kirimkan ke seluruh cabang. Lalu untuk karyawan sendiri, biasanya kita akan melakukan proses Sunyi Academy, yaitu sekolah pembelajaran untuk barista, hospitality untuk teman-teman yang baru masuk. Yang ngajarnya siapa? Yang ngajar senior. Saya akan membantu ngajarin, tapi nanti senior-senior yang akan take charge untuk mengajar teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang terjun di lapangan, mereka akan lebih relatable dengan karyawan-karyawan baru. Nah, jadi seluruh karyawan saya nih mulai dari awal, sekarang tuh mereka sudah bisa masuk ke tahap menjadi pengajar. Ya kalau kita bicara karir ya, teman-teman disabilitas ini juga punya career track di sini.
Mulai dari mereka junior, sekarang mereka jadi senior, mereka bisa ngajarin junior-junior barunya. Dan biasanya yang senior-senior ini kita tempatkan di cabang-cabang baru untuk mereka jadi yang monitor lah, sebagai orang yang lebih berpengalaman, seperti itu. Jadinya saya punya nih orang-orang yang sudah punya pengalaman lebih di setiap cabangnya. Aku senang bisa bekerja di sini, sebab aku bisa cari-cari pengalaman baru. Aku dapat ilmu baru. Lalu di sini aku senang juga karena teman-teman tuli bisa menambah kemampuan yang bagus. Aku kerja di sini bisa tambah-tambah tabungan untuk kehidupan di Jakarta. Di Sunyi, di sini bisa menerima kerja teman-teman tuli dan disabilitas. Dan di sini tidak ada diskriminasi. Kita diperbolehkan untuk menunjukkan kemampuan dalam diri kita. Tempat Sunyi sudah setara. Tapi aku berharap lagi tempat-tempat lain bisa setara. Sebab tuli, disabilitas, dan dengar itu setara. Dan aku berharap sekali perusahaan-perusahaan yang menerima kita selain di Sunyi. Oke, perjuangannya berat ya, karena ketika saya bangun bisnis life cycle kan harusnya kan kita growth stage, ketika mature baru turun ya. Enggak, saya lagi growth tiba-tiba dipaksa turun karena COVID. Emang itu drop banget, tapi sekarang dengan kita sudah bertahan 4 tahun, kita coba konsisten, saya pun belajar. Saya selalu menjadikan diri saya murid, dan kita tetap menyimbangkan ya, profit dan impact. Karena saya social entrepreneur, goal saya, visi saya di perusahaan ini, profit itu yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana memberikan dampak. Diikuti dengan profit. Profitnya dari mana? Kita jualan makanan. Ketika kita menjadi social entrepreneur, yang nomor satu itu adalah empati, bukan simpati. Empati itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di sepatu mereka gitu kan. Simpati adalah rasa. Kalau kita menempatkan diri di sepatu mereka, kita akan lebih dalam terjun kan. Maka dari itu saya tuh selalu belajar bahasanya mereka, belajar budayanya mereka, belajar apa saja sih bisnis yang mereka jalankan. Dan saya coba untuk mengetahui kira-kira potensi apa yang bisa kita tarik. Ternyata ada petani tunanetra di Aceh. Yang distributornya juga teman tunanetra, sahabat saya di Depok. Oke, saya mau kopinya pakai kopi kamu. Biar kami dari hulu ke hilir. Yang dipegang oleh customer, bijinya dari disabilitas, kopi diseduhnya oleh disabilitas, non-disabilitas yang menikmatinya. Ya kan? Lalu gak cuma itu, seperti contohnya kita punya beberapa karya seni, kayak contohnya kita punya gantungan kunci karya teman-teman disabilitas, kita punya produk-produk seperti tas dari disabilitas kita jual juga di sini, supaya customer juga merasakan bahwa wah ini adalah rumah harapan disabilitas sesuai nama kita. Dan kita juga mendidik dan memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk mendistribusikan kehebatan mereka melalui kita. Sebenarnya ini ada satu basic yang sering dilupakan semua entrepreneur. Padahal di kelas manapun, kelas online, kelas kuliah itu selalu disebut. Ada yang disebut sebagai triple bottom line, 3P, people, profit, planet. Tapi kenapa zaman sekarang menjadi 3C, cuan, cuan, cuan. People, profit, planet. Profit, ada people, ada planet. Kenapa itu dilupakan? Kita bisa untuk membuat sebuah bisnis yang berdampak. Dan satu hal yang bisa kita lakukan sebagai social entrepreneur simple, riset, dan kita lihat 5 km di sekitar kita. Apakah ada masalah di dekat kita? Apakah di komplek kita sumurnya tersumbat? Bisa kita masuk ke planet kan? Apakah ternyata pembuangan sampah di daerah kita berantakan? Apakah banyak banget teman-teman tunawisma di daerah sekitar kita? Banyak, problem itu banyak. Kadang-kadang kita nggak ngeliat aja karena kita melupakan. Kita fokusnya ke 3C tadi, bukan 3P. Start from something small, itu penting banget. Dan yang kedua, bangun empati. Bangun empati itu penting, karena kalau cuma simpati, itu jangka pendek. Kita kasihan, kita selesaikan dalam waktu itu juga. Jadi Sunyi ini juga nggak cuma berkembang di
food and beverages, kita juga punya Sunyi Academy. Itu ada tempat pelatihan barista untuk disabilitas. Dan kita mulai juga pelatihan kopi untuk masyarakat umum. Kita juga sekarang sudah punya kelas bahasa isyarat kerjasama dengan komunitas dan organisasi disabilitas. Soon kita akan punya kelas menari untuk umum dan disabilitas, dan bakal banyak kelas-kelas lainnya, seperti contohnya cooking class dan lain-lain. Tidak hanya untuk disabilitas ya, tapi untuk umum juga. Kita pengen satu kelas disabilitas non disabilitas duduk bareng, belajar bareng, sama-sama jadi murid. Gitu. Dan kedepannya kita juga pengen menjadi distributor buat karya seni disabilitas. Kita pengen kumpulin nih, ada banyak banget kan seniman disabilitas yang mungkin saat ini mereka tidak tahu bagaimana cara menjual. Kalau memang kami tahu, kami lebih berpengalaman, kita coba aja kerja sama mereka. They have the skill, we have the skill, kita sama-sama kolaborasi, kita jadi distributor mereka. Aku pertamanya tahu dari kakak aku karena dulu dia sering kesini buat ngerjain tugas. Terus katanya enak kafenya, soalnya suasananya sepi, terus juga tempatnya nyaman. Aku pertamanya gugup mau pesannya caranya kayak gimana, terus aku bingung, tapi temen aku udah belajar jadi bisa. Aku pengen coba belajar bahasa isyarat sih karena seru gitu kayaknya, terus aku kagum ngeliat mereka, kakaknya juga ramah banget. Sebelumnya aku penasaran sih, karena temen aku bilang di Sunyi itu enak ya, terus kayak buat belajar juga enak. Jadi ya udah aku sekalian kan emang lagi cari referensi buat belajar di kafe. Jadi aku ngecek dulu nih sosmednya. Jadi nyari di TikTok juga, Instagram, terus lewat internet, Google aku juga nyari. Terus itu ternyata lewat bahasa isyarat ya. Terus katanya pegawainya tuh punya disabilitas. Jadi aku makin tertarik nih di sini. Terus ya juga tempatnya apa ya? Enak gitu, adem. Jadi aku milih di sini. Oke teman-teman, nah kira-kira itu ya untuk salah satu contoh gitu ya. Ternyata ada juga loh orang-orang yang punya concern terhadap kelompok disabilitas. Dalam hal ini dia juga sebagai masyarakat sipil biasa bisa berkontribusi untuk mewujudkan tujuan SDGs tadi gitu ya. Nah dia dengan susah payahnya menjadi social entrepreneur, dia bilang gitu ya. Dia tidak hanya memikirkan profit, tapi juga dia memikirkan yang namanya people dan planet gitu ya. Dia memikirkan bagaimana semua orang itu punya punya hak yang sama gitu ya, termasuk para disabilitas juga punya hak untuk bisa bekerja gitu ya. Nah, dalam hal ini gitu ya, sistemnya mungkin belum terbangun, tapi dia bikin sistemnya untuk bisa melatih para disabilitas bisa bekerja, untuk melatih kelompok tuli bisa bekerja begitu ya, menjadi barista, menjadi pramusaji gitu ya, menjadi chef gitu ya. Sampai akhirnya juga mereka bahkan bisa menginfluence para tamunya untuk bisa memahami juga bahasa dari teman tuli gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu teman-teman yang sebetulnya bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dalam hal ini sama-sama berkontribusi untuk mencapai tujuan SDGs gitu ya. Jadi itu teman-teman salah satu contoh kalau kita bicara tentang SDGs. Nggak usah mikirin tentang negara saja ya yang mewujudkan 17 goals ini, tapi juga kita sebagai masyarakat sipil sebetulnya bisa melakukan cara-cara yang lain, dan bahkan kalau kayak barusan kan lebih kreatif ya dibandingkan pemerintah gitu, mungkin tidak kaku gitu, bahkan lebih mengena secara nilai gitu, dan dampak gitu ya, secara dampak pun jauh lebih bisa terasa gitu. Nah mungkin itu teman-teman salah satu penjelasan saya terkait dengan SDGs gitu ya. Nanti kita akan coba lagi ngebahas tentang
tujuan-tujuan SDGs lainnya gitu. Dan dalam hal ini juga saya ingin mengasah teman-teman supaya lebih peka nih ya terkait dengan isu-isu pembangunan yang sifatnya global. Kembali lagi teman-teman, kita walaupun kita anak komunikasi, bukan berarti kita hanya harus bisa berkomunikasi yang efektif saja, tapi kita juga harus paham konteks-konteks yang jauh lebih besar. Nah, dalam komunikasi internasional ini berarti kita harus memahami isu yang sedang dibahas di ranah global gitu ya. Dan ini kaitannya akan sangat panjang sebetulnya. Apalagi ngomongin SDGs, teman-teman, implementasinya itu tidak hanya di institusi pemerintah ya. Kalau kamu masuk ke dalam lingkungan kerja seperti NGO, kamu masuk ke lingkungan kerja perusahaan-perusahaan yang skalanya internasional, mereka sudah sangat peduli sama isu SDGs ini. Dan mereka sudah punya SOP bahkan untuk bisa mewujudkan indikator-indikator SDGs yang memang berkaitan dengan usahanya ataupun bidangnya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kalian ketinggalan terkait dengan isu-isu yang sifatnya global, isu-isu pembangunan dalam hal ini yang sangat penting gitu ya. Jangan sampai kalian ketinggalan gitu ya untuk bisa tentunya gitu ya, agar bisa terus connect nih sama orang-orang lain gitu ya, yang tidak hanya orang Indonesia saja tapi juga orang lain di luaran sana gitu ya. Yang sebetulnya isu SDGs itu ya kita bicara tentang humanity dan bagaimana kita berbicara juga tentang kehidupan seluruh umat manusia yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Selebihnya nanti kita bisa diskusi ya di dalam pertemuan selanjutnya ataupun boleh kontak saya secara langsung gitu ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.